Baik, di sini saya Novi Suryanti akan menjelaskan poin pertama, yaitu terkait gaya pribadi. Jadi, gaya pribadi merupakan ciri kepribadian atau gaya personal yang khas dari diri seseorang. Keterkaitannya di sini yaitu tentang gaya belajar pribadi peserta didik. Gaya pribadi belajar adalah kecenderungan spesifik seorang peserta didik dalam menangkap, menyerap, dan memproses informasi atau materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Dalam pembelajaran, peserta didik harus mampu memahami gaya pribadi mereka dalam belajar. Peserta didik memahami bahwa gaya belajar yang ia miliki adalah gaya belajar auditory, atau mereka yang tergolong auditory memiliki indera pendengaran yang lebih baik dan lebih nyaman, mampu memahami sesuatu lebih baik dengan cara mendengarkan. Sedangkan model belajar yang digunakan oleh guru adalah kinestetik. Maksudnya di sini adalah peserta didik yang tergolong tipe ini akan efektif jika belajar dengan menggunakan gaya gerak mereka. Mereka sensitif menyerap pelajaran melalui gerakan, sentuhan, tekstur, dan indera perabaan, sehingga peserta didik kurang paham terkait materi permasalahan sosial dengan menggunakan metode kinestetik yang kurang cocok dengan dirinya. Contoh konkretnya adalah peserta didik menjadi lama memahami materi yang diajarkan guru. Akibatnya, peserta didik harus merekam suara guru tersebut agar mudah dipahami oleh peserta didik tersebut. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan materi tentang pembelajaran sebagai capaian dari UPD. Dalam hal ini, saya akan memberikan contoh konkret bagaimana pemahaman peserta didik terhadap pengetahuan diri melalui prasangka. Sebelum kita lanjut lebih jauh, alangkah baiknya kita memahami apa itu prasangka. Prasangka di sini adalah suatu bentuk sikap negatif terhadap anggota atau suatu kelompok tertentu yang dapat menimbulkan perilaku diskriminasi hingga kekerasan. Prasangka di sini lebih ke sifat yang negatif, di mana setiap orang memiliki pengetahuan tanpa melihat bagaimana fakta yang sebenarnya. Dalam hal ini, contoh konkret yang saya berikan adalah pembelajaran sosiologi mengenai materi tentang masalah sosial, di mana masalah sosial ini terkait dengan kenakalan remaja. Ketika seorang pendidik memberikan materi tentang kenakalan remaja tanpa diberikan pemahaman secara matang kepada peserta didik, tentu peserta didik ini akan berprasangka bahwa kenakalan remaja seperti minum-minuman keras, narkoba, itu adalah sebagai bagian dari gaya hidup atau lifestyle anak remaja zaman sekarang atau di zaman modern ini. Kemudian setelah pemberian pemahaman mendalam mengenai kenakalan remaja, tentu siswa atau peserta didik di sini akan mampu memahami bagaimana penyebab atau apa faktor yang menyebabkan terjadinya kenakalan remaja. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kenakalan remaja tersebut, yakni baik itu dari lingkungan keluarga maupun dari lingkungan teman sebaya. Setelah kita memberikan pemahaman tentang kenakalan remaja yang mendalam, tentu peserta didik akan mengetahui bagaimana implementasi dari kenakalan remaja ini ketika dia melakukan tindakan kenakalan remaja atau sebagai pelaku dari kenakalan remaja. Demikian contoh konkret bagaimana pengetahuan diri seorang peserta didik tentang pemahaman pembelajaran mengenai masalah sosial dalam pelajaran sosiologi. Terima kasih. Saya Lina Bulianingsi akan memaparkan mengenai kegiatan proyeksi. Kegiatan proyeksi adalah kegiatan yang memberikan kesempatan atau memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mengeksplorasikan dirinya dengan cara mengaplikasikan atau dengan cara mengumumkan pendapat atau mengemukakan pengetahuan yang dimiliki melalui proses pembelajaran. Pada proses pembelajaran, siswa diberikan materi tentang permasalahan sosial dan indikator bentuk-bentuk dari permasalahan sosial. Dan selama proses pembelajaran, hanya menyampaikan materi atau menyampaikan teori secara lisan kepada siswa
hal-hal yang didapatkan dari lingkungan sekitarnya, dan sehingga pembelajaran juga disebut sebagai pembelajaran lebih bermakna karena siswa langsung melakukan kegiatan pembelajaran sendiri atau secara mandiri. Oke, selanjutnya saya Patliana akan menjelaskan tentang kebiasaan berpikir. Biasanya apa yang kita pikirkan itu akan berpengaruh terhadap kata-kata dan tindakan kita. Kita bisa menilai kepribadian seseorang itu melalui kata-kata dan tindakannya. Jika kita mengaitkan materi permasalahan sosial dengan pola berpikir, di sini kita bisa mengambil contoh yaitu siswa yang dari keluarga ekonomi tinggi dan siswa yang berasal dari keluarga yang berekonomi yang rendah. Siswa yang dari keluarga ekonomi yang tinggi atau keluarga yang mampu, biasanya tingkat motivasi belajarnya itu lebih tinggi karena mereka sudah didesain oleh orang tuanya untuk terus belajar, sehingga ketika mereka pulang sekolah, mereka mengikuti les dan didaftarkan pelatihan-pelatihan untuk mengembangkan kemampuan hard skill dan soft skill-nya. Nah, berbeda dengan siswa yang tingkat ekonominya rendah. Biasanya mereka cukup belajar hanya di sekolah saja. Dan otomatis karena kita bisa mengetahui bahwa tingkat kemampuannya berpikir itu terbatas. Dalam proses pembelajaran, biasanya anak dari keluarga yang ekonomi tinggi atau keluarga mampu itu lebih memiliki semangat dalam belajar. Terus kemudian aktif, kreatif, dan pengetahuannya itu luas. Berbeda dengan anak dari keluarga yang tingkat ekonominya rendah atau tidak mampu. Mereka memiliki semangat yang kurang dan kadang pasif, dan juga pengetahuannya itu terbatas atau standar, hanya apa yang mereka temukan di sekolah saja. Di sini saya Yuvita Skartaji sebagai pemateri terakhir akan menyampaikan materi tentang arti pembelajaran dan pengalaman. Pengalaman belajar atau learning experience adalah aktivitas yang dilakukan oleh siswa untuk memperoleh informasi atau kompetensi baru sesuai dengan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai baik di dalam kelas maupun di luar kelas dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Di sini saya mengambil pengalaman langsung, di mana pengalaman langsung adalah siswa belajar dengan cara bersentuhan langsung dengan objek tersebut. Dalam konteks ini, siswa sudah memahami terkait materi permasalahan sosial serta sudah memiliki pengalaman terkait materi tersebut. Contohnya seperti di daerah rumah siswa tersebut masih banyak terdapat tetangga yang masuk kategori miskin dan juga pengangguran. Selain itu, di lingkungan bermain siswa masih banyak terdapat anak yang mabuk-mabukan. Hal itu masuk ke dalam kategori kenakalan remaja.